Dalam 3-5 tahun, proyek ini akan menghasilkan MVP, Minimum Viable Product, yaitu unit bisnis yang mandiri dan tidak merugi. Fokusnya adalah pengembangan, produksi, dan pengoperasian kapal udara yang dapat menutupi biayanya sendiri. Prioritas utama adalah membangun tim. Saat ini, tim sudah terbentuk hingga 95%. Tahap pertama adalah mendirikan pusat teknik yang hampir selesai. Tahap berikutnya adalah pembentukan biro desain lengkap untuk mendukung proyek ini. Biro ini akan diperlukan untuk merancang dan membangun kapal udara berukuran lebih besar dibandingkan dengan yang sedang dikerjakan saat ini. Pusat teknik ini nantinya akan berkembang menjadi biro desain lengkap. Langkah pertama tentu saja adalah membentuk tim. Saat ini, kapal udara sedang dibuat di pusat teknik. Kami telah mengadakan dewan ilmiah teknis, dan dalam dewan tersebut kami memutuskan bahwa kapal pertama harus dibangun dengan cepat dan sehemat mungkin. Tidak perlu murah, tetapi harus efisien secara biaya dan berkualitas tinggi. Awalnya, kami berencana membangun hanggar khusus untuk kapal pertama, namun menghadapi kenyataan seperti proses pembelian lahan, perizinan, dan pembangunan, kami menyadari bahwa itu akan memakan waktu hingga 3 tahun. Oleh karena itu, kami memutuskan menggunakan infrastruktur yang sudah ada seperti hanggar penerbangan dengan tinggi pintu 12 meter sehingga kapal dapat diterbangkan dalam 1 tahun. Untuk memenuhi batasan ini, desain kapal pertama telah disesuaikan dengan keunggulan teknisnya. Kecepatan yang dipilih adalah sekitar 120 km per jam, dan ini menentukan volume, desain, serta spesifikasi teknis lainnya. Kapal udara dengan volume 2000 meter kubik sedang dirancang. Tujuannya adalah menciptakan beberapa versi modifikasi untuk menghasilkan kapal udara komersial yang dapat dioperasikan tanpa awak untuk berbagai tugas. Sebagai contoh, kapal ini dapat menggantikan pesawat kecil seperti AN-2 yang masih digunakan di daerah terpencil Rusia seperti Yakutia. Pesawat ini sudah mendekati akhir masa operasinya dan pekerjaan yang mereka lakukan dapat dialihkan ke kapal udara ini. Kapal pertama direncanakan terbang dalam waktu 1 tahun. Desainnya memungkinkan berbagai modifikasi seperti gondola gabungan atau terpisah, jenis baling-baling, serta variasi sistem kontrol. Semua opsi ini akan diuji pada prototipe awal. Tujuannya adalah menguji desain terbaik dan mengembangkan sistem kontrol otomatis untuk kapal yang lebih besar. Baru-baru ini, kami memutuskan membuat kapal kecil sebagai prototipe. Dan menurut Fatim Subkevich, kapal ini akan terbang pada bulan Januari. Pada kapal ini, sistem kontrol otomatis akan diuji. Kapal udara yang dibangun sebelumnya bahkan yang sedang dibuat oleh kolega dari Inggris, China, dan Amerika dirancang sebelum booming teknologi drone. Oleh karena itu, sistem modern yang sekarang berkembang pesat tidak dimasukkan ke dalam desain
mereka. Kami memutuskan untuk membuat prototipe kecil. Prototipe ini akan digunakan untuk menguji semua sistem kontrol, sehingga sistem yang matang dan siap dapat dipasang pada kapal yang lebih besar tanpa risiko kerusakan. Prototipe ini adalah drone dengan karakteristik, saat ini masih sementara, kapasitas 500 kg dengan jarak tempuh 500 km. Faktanya, drone ini bisa membawa lebih banyak dengan jarak tempuh yang sama atau muatan lebih kecil dengan jarak hingga 1000 km. Semua dalam mode otomatis. Keunggulan kapal udara ini adalah sistem kontrol otomatis canggih yang akan dikembangkan di atasnya. Selain navigasi otomatis yang saya jelaskan, drone ini juga akan dapat keluar dari hanggar, lepas landas, dan mendarat secara otomatis. Semua proses termasuk tambat dan bongkar muat akan dimekanisasi. Mungkin hanya dibutuhkan 1 atau 2 orang saja, dibandingkan dengan kapal udara lama yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk semua operasi ini. Dalam model ekonomi, biaya tenaga kerja seperti pilot, teknisi, dan tim darat bisa mencapai sepertiga dari biaya operasional. Dengan menghilangkan biaya ini, bahkan kapal udara kecil menjadi lebih menguntungkan secara ekonomi. Langkah berikutnya adalah menciptakan kapal udara yang lebih besar. Seperti kapal saat ini, kapal berikutnya juga akan dirancang sebagai bagian dari pengembangan keluarga ini. Kapal kedua akan memiliki kapasitas muatan yang lebih besar. Kemungkinan besar, ini akan menggunakan struktur kaku dengan rangka pendukung. Permukaannya dapat dilapisi kain, logam, atau material komposit modern. Struktur kaku sangat mungkin diterapkan, tetapi tidak wajib. Bisa juga digunakan struktur semi kaku. Kapasitas muatan akan berkisar sekitar 10 ton. Jika mendekati 15 ton, akan menggunakan struktur kaku. Jika 8 hingga 10 ton, struktur semi kaku masih memungkinkan. Kapal ini berada di kelas yang berbeda dan akan sangat dibutuhkan di pasar logistik, menggantikan helikopter seperti Mi-8. Setelah kapal udara ekonomis dengan kapasitas ini dibuat, kami akan menentukan karakteristik teknisnya yang lebih spesifik. Saat desain memasuki tahap produksi, kami akan mulai merancang kapal ini secara lebih detail. Kapal ini tidak akan muat di hanggar standar. Setelah kami memahami kapasitas muatan, spesifikasi teknis, dan dimensi akhirnya, kami akan menentukan ukuran dan desain hanggar khusus yang diperlukan. Hanggar ini bukan sekedar tempat penyimpanan, melainkan fasilitas produksi di mana 2 kapal dapat dirakit secara berseri. Selain itu, akan ada area tambahan untuk kantor dan produksi suku cadang. Rencana kami adalah membangun hanggar ini. Jika dalam 6 bulan kami mulai mengembangkan kapal ini, dalam 1 tahun kami akan memahami kebutuhan hanggar dan mulai pembangunannya. Hanggar ini akan memungkinkan produksi kapal udara 10 ton secara seri. Hanggar ini dirancang untuk memproduksi 1-2 kapal per bulan atau 12-24 unit per tahun.
Biaya produksi kapal 10 ton ini setara dengan helikopter Mi-8, tetapi dengan kapasitas angkut 2 kali lipat. Mi-8 dapat membawa 4 ton, sementara kapal ini akan membawa setidaknya 8 ton. Jika biaya produksinya sama dengan Mi-8, kami akan mengevaluasi harga jualnya. Dengan produksi 12-24 unit per tahun, proyek ini dapat mencapai titik impas dalam waktu 3-5 tahun. Kami memperkirakan proyek ini membutuhkan investasi sebesar $100 juta. Dengan tingkat produksi yang direncanakan, kapal ini dapat menghasilkan laba yang cukup untuk menutup biaya proyek 2 kali lipat dalam setahun. Selanjutnya, proyek dapat berkembang dengan dana mandiri dari hasil produksi seri. Dan masih banyak ruang untuk pengembangan lebih lanjut karena sistem transportasi tidak bisa hanya mengandalkan kapal 10 ton. Tugasnya adalah membentuk biro desain, mengembangkan 2 kapal, menyertifikasi keduanya, membangun hanggar untuk perawatan dan produksi, serta memulai produksi secara penuh. Pusat teknik kami akan secara bertahap berkembang menjadi biro desain. Pada saat hanggar dibangun, biro desain ini sudah akan sepenuhnya beroperasi. Dekat hanggar juga akan ada pusat uji penerbangan dan fasilitas pelatihan untuk pilot dan teknisi. Dengan anggaran ini, kami dapat membangun beberapa kapal, membangun hanggar, memulai produksi seri, dan mengorganisasi pusat pelatihan.